Pemirsa, revolusi mental yang pernah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Indonesia saat ini dinilai masih jauh panggang dari api. Revolusi mental yang menjadi nilai jual seorang Joko Widodo ketika berkontestasi di Pilpres 2014 untuk melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan di negeri ini saat ini terkesan hanya menjadi harapan palsu dan masih jauh dari terwujud. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Harapan Palsu Revolusi Mental. Bersama saya, Zakia Arfan. Harapan palsu revolusi mental. Revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2014 sempat menghadirkan harapan baru. Ia ingin bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik dan kembali ke karakter aslinya, yakni santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Realitasnya, revolusi mental malah berisi harapan palsu, jauh dari cita-cita dan tidak seperti yang dibayangkan. Publik bisa dengan mudah membuktikan dalil tersebut karena faktanya hadir dan dipertontonkan dengan begitu telanjang. Sebut saja hasil reshuffle Senin 17 Juli lalu. 1 menteri dan 2 wakil menteri jelas-jelas berasal dari kantong relawan. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi ialah Ketua Umum Projo, organisasi massa pendukung Presiden Joko Widodo. Paiman Raharjo yang dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan pentolan relawan sedulur Joko Widodo. Lalu ada Nezar Patria, staf khusus Menteri BUMN, loyalis Presiden Joko Widodo yang kini menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Wamenkominfo. Bagi-bagi jabatan untuk bekas tim sukses dan relawan semakin menabalkan revolusi mental ramai sensasi, minim esensi. Mudah untuk diucapkan tanpa berdaya saat diaplikasikan. Harapan baru yang ditawarkan, harapan palsu yang dirasakan. Sehari sebelum reshuffle itu dilaksanakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebenarnya sudah mengirimkan sinyal. Surya mengingatkan agar revolusi mental dengan roh perubahan dan gotong royong jangan sampai mogok di tengah jalan. Tapi apa mau dikata, reshuffle ialah hak prerogatif Presiden. Ia punya kuasa, bagi-bagi kursi menteri pun suka-suka. Bukan didasarkan atas semangat gotong royong, melainkan nafsu agar orang-orang dekatnya ketiban jabatan. Padahal ada ungkapan Jawa yang berbunyi, kacang orang ninggal lanjaran, yang berarti kebiasaan anak selalu meniru dari orang tuanya. Bukan tidak mungkin rakyat di bawah nantinya meniru sikap Joko Widodo yang telah mereduksi makna gotong royong ke persoalan bagi-bagi kekuasaan. Niat menghadirkan revolusi mental sebagai refleksi tajam guna mengembalikan karakter bangsa pada aslinya justru jauh panggang dari api. Mustahil Indonesia berubah ke arah yang lebih baik kalau Joko Widodo selaku penggagas tidak komit dengan ucapannya. Kita tentu harus mengingatkan agar Jokowi betul-betul memanfaatkan sisa waktu pemerintahan yang tinggal 1 tahun 3 bulan. Ejawantahkanlah revolusi mental di setiap sendi kehidupan dengan 5 gerakan perubahan. Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Tertib, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Publik betul-betul mengharapkan agar revolusi mental jangan hanya diksi tanpa isi. Jadikanlah revolusi mental sebagai senjata untuk melawan musuh bersama kita, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Jangan malah menjadikan revolusi mental sebagai sarang bagi bersemayamnya kemunafikan.
Harapan palsu, revolusi mental yang akan menjadi tema dalam editorial malam ini. Sudah bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Selamat malam, Bang Don. Bang Don, kalau kita berbicara terkait dengan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam pembangunan, boleh diakui karena tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi terkait hal ini. Tapi kalau berbicara mengenai revolusi mental, sepertinya ini tidak berbanding lurus gitu pengakuan dengan pembangunan yang dilakukan. Kalau Bang Don sendiri bagaimana melihatnya? Apakah revolusi mental ini sudah berjalan seperti semestinya? Zaki, saya kira kalau kita lihat kritik Ketua Umum Nasdem kemarin yang melihat persoalan yang tidak jalan itu adalah revolusi mental, itu juga sebetulnya bagian dari rekognisi bahwa di luar revolusi mental ada sejumlah kemajuan. Saya kira tidak jujur dan mungkin juga keliru kalau kita menegasikan berbagai kemajuan di luar itu yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Misalnya pembangunan infrastruktur, jalan bagus, dan banyak orang menikmatinya. Ya. Tetapi soal revolusi mental, ini memang persoalan yang tampak di depan mata kita, yang bisa kita lihat di kiri dan kanan kita, bahwa kita belum jalan sebegitu jauhnya. Masih jauh dari harapan. Ingat bahwa Pak Jokowi tahun 2014 mulai mengintrodusir kampanye dengan melakukan revolusi mental, dan dimulai dengan sebuah tulisan di harian Kompas pada bulan Mei ya, tanggal 10 Mei tahun 2014. Revolusi mental ditulis oleh Joko Widodo, calon presiden partai PDIP ya pada waktu itu. Dan di situ dituliskan kenapa harus revolusi mental, itu ada alasannya. Lalu apa yang harus dilihat oleh Pak Jokowi pada waktu itu? Ya. Ini ada korupsi, ada intoleransi terhadap perbedaan, ada sifat rakus, ada ingin menang sendiri, ada kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, ada pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Nah, persoalan-persoalan ini kan sampai sejauh ini kan masih ada sebetulnya. Yang bisa kita lihat di kiri kanan kita, ini masih menjadi kekecewaan publik, ini masih jadi harapan besar publik untuk bisa dilaksanakan. Makanya kritik yang dilakukan kemarin itu, kita berharap ini adalah sebuah peringatan dini untuk mengingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi 9 tahun lalu Anda menjanjikan, dan di akhir tulisan itu, saya masih ingat tulisan itu di akhirnya dia bilang, revolusi mental Indonesia baru saja dimulai. Dan setelah 9 tahun kemudian kita melihat ke belakang, kita kok melihat masih banyak sekali catatannya. Ya. Dan kritik itu datang tepat waktu di tahun terakhir pemerintahan, dan kita berharap ini masih ada sisa waktu untuk memulai, lalu kemudian atau untuk menjalankan hal-hal yang belum ini, sehingga itu bisa kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya dan menjadi legasi beliau kepada bangsa ini. Gitu. Oke, baik. Kalau melihat ada beberapa tadi korupsi, intoleransi, sikap rakus, kita melihat seperti indeks korupsi saja, kita masih berada di zona merah begitu, Bang Don. Nah, sebenarnya revolusi mental yang menjadi lampu merah yang harus segera dilakukan seperti apa? Nanti kita akan bahas, Bang Don, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di editorial malam. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Pak, boleh minta tanggapan nggak Pak? Kemarin Pak Surya Paloh bilang revolusi mental belum maksimal, Pak. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Pak. Semua yang belum dimaksimalkan. Memangnya susah ya, Bang, mewujudkan revolusi mental di Indonesia, Bang? Ya, tentu tidak gampang. Dan selalu secara teoritis itu bukan pekerjaan seorang presiden saja atau presiden seorang diri. Itu pekerjaan kita semua, mulai dari pendidikan, orang tua, masyarakat, kemudian baru di lingkungan yang lain. Itu kira-kira hal yang menjadi ini. Tetapi kan yang saya ingat ya,
Pak Jokowi serius dengan urusan revolusi mental ini. Ada timnya itu, saya kebetulan ada di dalam grupnya. Tim itu terdiri dari orang-orang yang bekerja untuk menjalankan revolusi mental ini gitu. Tapi bukan tim. Kemudian dulu ada misalnya Menko Kesra, waktu itu Pak Ibu Puan juga ikut menjalankannya. Pak Jokowi sendiri sejak awal itu betul-betul membuat revolusi mental ini sebagai game changer untuk pemilihan pada waktu itu, kampanye Artinya pemilihan. bagaimana tuh Bang? Ya, saya ingat betul ini menjadi salah satu slogan atau tagline atau program yang kemudian membuat orang berharap banyak. Karena semua orang tahu bahwa persoalan kita itu adalah mindset, persoalan kita itu paradigma, persoalan kita itu bagaimana kita punya sikap mental dan cara berpikir berubah dari berbagai hal yang tadi sudah disebutkan menjadi hal yang misalnya lebih baik, tidak korup lagi, tidak lagi intoleran dan seterusnya. Dan saya pernah mengikuti betapa seriusnya beliau pada saat itu. Karena ketika pertemuan, dalam sebuah pertemuan, saya katakan, bagus tulisan di Kompas ini Mas. Dan saya rasa ini menjadi game changer untuk kampanye. Beberapa hari kemudian beliau ke Jogja. Rupanya beliau diminta untuk bicara soal revolusi mental di UGM. Lalu saya ditelepon. Karena waktu pertemuan saya bilang, Mas baca deh bukunya Kuncharaningrat tentang itu. Baca pidato Mokhtar Lubis tahun 77 tentang manusia Indonesia. Terus waktu itu dia mungkin ingat, beliau ingat, lalu kemudian telepon saya. Pak Don, apa isinya? Saya kasih tahu beberapa bagian, lalu kemudian saya bilang, kasih tahu staf, googling supaya kemudian tahu betul apa sih persoalan mental kita di Indonesia ini. Lalu kemudian ketika kita merevolusi apa sebetulnya. Tetapi sebetulnya sebagian itu sudah tercakup apa yang ditulis di Kompas oleh Pak Jokowi sendiri pada waktu itu. Dilihat dari segitu, saya dulu berharap banyak dan saya kira banyak publik yang berharap bahwa ini akan jalan. Ini akan jalan dan ini akan terwujud, tentu tidak bisa cepat. Ini perlu waktu lama, perlu keikutsertaan begitu banyak orang untuk mencapai hasil yang belum tentu maksimal begitu. Tapi di tahun terakhir kita tetap berharap mestinya ini menjadi tonggak. fokus. Ya, jadi fokus gitu. Setelah banyak hal yang dicapai, rasanya ini adalah salah satu utang Pak Jokowi. Oke, baik. Nanti kita akan lihat juga Bang Don bagaimana tanggapan dari netizen begitu ya. Apakah mereka melihat bahwa revolusi mental ini sudah dilakukan secara baik begitu dan mereka sudah puaskah? Nanti kita akan lihat seperti apa pollingnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, kita akan lihat bagaimana polling yang tadi sudah kami lakukan di Twitter. Apakah revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo berhasil diwujudkan? 75% mengatakan tidak, masih jauh dari harapan. Dan 25% mengatakan ya, revolusi mental terwujud. Dan kita akan lihat juga komentar dari netizen yang kami ambil dari Twitter. Ada dari @Ripka Lutun, Pak Jokowi harapan RI semoga Allah tuntaskan, sehat selalu dan terus diberikan kekuatan, selamat berjuang Pak. Kemudian juga ada komentar berikutnya dari @Syat_Arigayo, bukan revolusi mental yang dibutuhkan saat ini melainkan perubahan menuju pemerataan yang berkeadilan. Dan terakhir kita akan lihat Bang, revolusi mental ini luas sekali dampaknya Bang. Kita tahu Indonesia saat ini memiliki juga program Indonesia Emas 2045 di mana di situ salah satunya juga pemberdayaan SDM begitu, sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kemudian revolusi mental ini bisa dimulai dari sekarang, ini tentunya akan juga bisa mewujudkan nantinya program dari Indonesia Emas 2045 ini. Bagaimana kemudian bisa mewujudkan, seperti apa yang dibutuhkan revolusi mental untuk bisa apa yang dibutuhkan Indonesia Bang, yang harus nanti diwujudkan dalam Indonesia mungkin Emas 2045. Saya berlebihan Zaki, tetapi banyak orang kenal atau kita kenal Jokowi kalau sudah ada maunya itu pasti jalan. Dalam kasus atau dalam program revolusi mental, kalau beliau betul-betul sungguh-sungguh dan mau, ada harapan bahwa itu juga akan terwujud. Tentu ini bukan langkah yang seketika dan hasilnya juga tidak akan instan. Ketika kamu bicara Indonesia Emas, memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ingat, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang
tidak korupsi, bangsa yang toleran, bangsa yang tidak rakus. Di mana-mana itu diperlihatkan. Bangsa yang menghormati hukum. Itu semua sudah diperlihatkan. Kalau kita bisa memulai dengan itu, melalui proses pendidikan, di keluarga, lalu kemudian di dalam pemerintahan dan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat dan dalam bernegara gitu, ya kita sih mestinya yakin bahwa itu akan terjadi. Cuman kan kalau tidak dimulai, kita juga akan berpikir semua hal yang kita bangun, prasarana fisik dan seterusnya. Tapi kalau jiwa kita, pikiran kita, paradigma kita berpikir, lalu kemudian mindset kita masih menggunakan mindset lama yang kotor-kotor, ya kita juga tidak bisa berharap jauh. Tetapi dalam waktu 1 tahun mungkin tidak. Bang Don sendiri optimistis bahwa itu bisa terwujud, setidaknya ada peningkatan dalam 1 tahun terakhir di masa jabatan paling ini. Paling tidak dasarnya itu terlihat, pondasinya itu sudah akan dibuat begitu. Karena kalau lihat sekarang, ini kan kita melihat bahwa kok kita belum going nowhere tentang yang begini. Ya. Kalau sudah dibuat fondasinya, lalu kemudian ya Jokowi sendiri bisa jadi contoh, tetapi kan tidak cukup. Itu masih banyak hal lain yang bisa dibuat begitu untuk bisa membuat kita mulai melangkah gitu. Tapi basisnya ada. Kalau bangun rumah, ini bangun fondasinya deh, lalu kemudian nanti baru bangunan kerangka ke atasnya dan seterusnya untuk kemudian bisa jalan ke depan. Baik. Mumpung masih Jokowi, kira-kira begitulah. Karena kalau setelah itu kita juga belum tahu siapa kan. Baik. Kita apa bisa jalan atau tidak, atau bahkan dilupakan saja. Lalu kalau kita lupakan saja begitu, kita losing dengan kesempatan ini gitu. Oke, kita harapkan di paling tidak di 1 tahun terakhir ini revolusi mental bisa kembali digaungkan dan diingat lagi bahwa salah satu tujuan, salah satu programnya adalah revolusi mental ini membuat SDM yang lebih berkualitas lagi, yang akan menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bang Don sudah bergabung di editorial pada malam hari ini, dan pemirsa demikianlah editorial pada malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.